terbentuk akapela ini dari akun TikTok yang beta posting tanggal 15 Januari 15 Januari. Kita mau ke di kali-kali begitu, cuman mungkin dari kita punya komunitas masih kurangnya di alat kebersihan kayak sepatu dan apa begitu, alat safety-nya untuk kita masuk ke dalam kali begitu. Jadi kita masih takut, kebanyakan juga Biaya nih Om Boban, kami akapela tuh mendopsi setiap niat baik pasti ada yang orang baik yang mau bantu. Kalau di Soe sebelumnya, sebelum ada akapela, katong di Soe sudah ada komunitas sendiri. Dia pun nama Asenuaf. Gitu, kadang kan sampahnya banyak ya Om Boban ya, banyak, dan yang ketong punya tuh cuman motor gitu. Jadi harus cari yang motor yang memang ready, terus harus bolak-balik lagi untuk Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akapela, anak Kupang peduli lingkungan. Ada satu lagi komunitas keren di Kupang. Om Boban bilang komunitas keren ini yang masih muda-muda, tapi niat terhadap lingkungan, pelestarian lingkungan, sampah ini luar biasa. Dan itu beta angkat topi salut, karena lingkungan hidup yang bersih membuat kotong pun hidup juga lebih bersih, lebih sehat begitu. Beta pertama terima kasih Adi dong semua sudah luangkan waktu mau bercerita di Om Boban Channel, acara bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Adi dong kemana, sehat kok? Sehat. Biasa giat ini kan hari Minggu, biasa giatnya hari-hari Minggu. Ya, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Ya. Ini dengan adik ketua. Ya betul. Nama Nongki Hekemedo. Nongki. Beta pertanyaan pertama, Pak Ketua. Latar belakang, sejarah, siapa pencetus ini akapela nih Pak Ketua? Baik, nanti. Iya. Ya. Adik nama? Ini Dorilai, Pak. Dola. Dola. Iya. Biasa dipanggil Lola. Ya. Awal terbentuk akapela ini dari akun TikTok yang beta posting tanggal 15 Januari 15 Januari ya, 2023. Oh, baru. Ya. Oh, iya. Posisi itu sore jalan di pantai belakang Rock. Nah, beta buat video. Beta agak resah karena posisi pantai kotor. Jadi beta buat video bekasnya di TikTok. Jadi ada beberapa teman, bukan teman, teman di TikTok tuh dia komen. Ada beberapa. Jadi termasuk yang ketua dia komen ini apa? Buat ini grup komunitas kayak begitu tuh untuk kasih bersih ini pantai. Jadi tanggal begitu be buat grup tanggal 15 langsung kasih masuk, ada beberapa link di TikTok. Tanggal berapa? Tanggal 26 kotong berkumpul di Bundaran PU. Tapi sebelum ini sudah kenal semua, kau belum? Belum kenal sama sekali. Jadi beta yang buat akun buat grup, jadi ada beberapa yang masuk. Jadi udah masuk habis, kotong berkumpul di Bundaran PU jam 7. Di situ juga kotong sepakat juga berkumpul habis, kenal habis. Kotong ini buat ini pilih siapa yang jadi ketua. Dari saat itu kotong pilih Kanongki jadi ketua. Kotong jadi pas hari Minggu tanggal 29 kotong buat kegiatan pertama di Pantai Batu Nona. Pantai Batu Nona. Ya, pertama. Jadi sekali itu terbentuknya akapela. Begitu. Ya. Jadi ini mau hampir 1 tahun ya? Ya betul. Iya, kurang 2 bulan lagi 1 tahun ya, ulang tahun akapela. Berikutnya begini, beta kan pantau dari adik dong punya
TikTok, medsos itu spesifiknya khususnya memang pantai di pungut sampah. Kenapa? Kan sampah banyak tempat tuh, bukan cuma pantai. Sebenarnya kita bukan hanya di pantai, Om Boban, tapi mungkin ada tempat lain juga. Kita juga pernah di alun-alun kota. Alun-alun kota. Ya, pantai juga lebih banyak di pantai karena dari pantai itu kita lebih gampang karena TPS biasanya di dekat sekitar pantai itu pasti ada Tempat pembuangan sampah sementara. sementara ya, Iya, tempat betul. pembuangan sementara. Jadi kalau kita rencana juga mau ke di kali-kali begitu, cuman mungkin dari kita punya komunitas masih kurangnya di alat kebersihan kayak sepatu dan begitu, alat safety-nya untuk kita masuk ke dalam kali begitu. Jadi kita masih takut, kebanyakan juga perempuan Pak. Jadi katong belum berani untuk masuk ke dalam kali. Omong-omong Pak Ketua, berapa anggota? Ada sekitar 271 orang. Aktif, itu aktif. Kalau yang aktif yang biasa ikut kegiatan paling 10 sampai 20 orang. Perempuan ini nona-nona ada hormat. Berapa orang perempuan? Perempuan kalau yang biasa aktif itu sekitar 8 sampai 10 orang. Hormat. Nah ini beta mau tanya, ini kan ada emblem kok apa? Dia nama? Pin. Dia pun pin. Akapela terus ada tunas 3 daun. Itu filosofinya apa? Filosofinya yang bulat ini itu filosofinya ini perdamaian. Perdamaian. Ya, kalau tumbuhan tuh yang filosofinya terus bertumbuh. Bertumbuh. Ya, jadi kita mau terus bertumbuh dalam komunitas dan Iya. gitu. Dan kelihatan sekali lingkungan hidupnya. Ya, betul. Kentara sekali, hijau dan tunas begitu. Beta dapat bocoran. Ada satu cerita bilang pernah buat kegiatan pembersihan sampah di, terus ada satpam yang marah. Ya, betul. Marah. Itu cerita lengkapnya ke mana? Jadi waktu itu mungkin karena waktu kegiatan pembersihan, karena kita bisa ambil semua sampah, jadi separuh sampah yang kayak sampah-sampah organik kayak kayu begitu kita bakar begitu. Mungkin asapnya itu yang mungkin dong sonde suka begitu. Jadi mungkin toggornya di asap itu karena katong bakar sampah di belakang situ. Jadi dong bilang itu masih dong punya bagian untuk dong kelola begitu Pak. Iya, iya. Tapi bagian kelola tapi tetap sampahnya masih ada. Masih ada. Oh begitu. Iya. Berikutnya Pak Ketua atau siapa yang mau jawab ini pertanyaan. Ini kan kumpul-kumpul. Pasti ada biaya, ada logistik yang dikeluarkan. Nah, di pembiayanya dari mana, adik dong? Oh, Ini dengan adik siapa? Kalau dengan saya Om Boban nama Renol Om Boban. Om Renol, iya. Iya. Untuk biaya nih Om Boban, kami Akapela tuh mendopsi setiap niat baik pasti ada yang orang baik yang mau bantu. Setiap niat baik pasti ada orang baik yang mau bantu. Jadi awalnya Akapela berdiri itu ada di saat kami berjalan itu ada satu ibu. Iya. Dia puji Tuhan dia ada berkat mungkin jadi dia. Sebut nama, saya sone masalah. Karena ini perbuatan baik. Atau beliau sone berkenan untuk disebutkan namanya. Ya? Masalah Ibu Rin, tapi minta maaf karena kita belum minta izin kita untuk kasih tahu. Dia kasih sumbangan kurang lebih 500.000 Om Boban. Ya itu yang pertama, itu yang menjadi istilahnya awal pertama kami bergerak tuh dengan 500.000. Tapi kami rasa juga itu 500.000 kalau kami pakai tiap minggu untuk beli plastik sampah tidak cukup Om Boban. Jadi kami pakai tiap minggu juga ada kas sumbangan sukarela gitu. Iya. Sukarela. Itu sumbangan sukarela, bukan sumbangan wajib Tidak, sukarela. Ada berapa kasih Siap. Terus ya semakin kesini ada tambahan seperti ada teman-teman yang gabung ke komunitas bawa trash bag juga satu paku itu. Bawa apa? Trash bag, plastik sampah. Oh, trash. Dia punya istilah apa? Trash bag. Trash bag. Iya. Plastik sampah. Iya. Terus itu dari segi logistik Om Boban. Iya. Terus kalau terkadang juga kami dapat kayak donatur minuman dari teman-teman tertentu. Ada satu ibu kami dia lebih suka panggilnya Kakak Nona. Kakak Nona. Kakak Nona nama Kanoni Nope.
Iya. Beliau salah satu pegawai, sepertinya pegawai bank gitu Om Boban. Dia dalam grup tapi karena kesibukannya dia hanya bisa menyumbang gitu Om Boban. Jadi setiap kali sudah satu kali dia kasih minuman tuh aqua dengan, walaupun kami tidak satu tempat Om Boban, tapi dimanapun kami berada kami tetap mau tunjukkan bahwa bendera akapela itu tetap ada Om Boban. Walaupun katong di satu tempat yang sama, bukan hanya di Kupang betong juga bisa berkarya di tempat lain. Contohnya kegiatan kolab yang katong buat sama-sama tuh terjadi di Pulau Rote, di Kabupaten TTS dengan Kota Kupang. Kota Kupang. Iya. Keren. Selain itu kami juga pernah buat kegiatan yang bersamaan itu di Batu Nona dengan yang satunya di Panterium. Panterium di mana? Amarasi. Di Amarasi. Iya. Begitu. Iya, Om Boban. Begitu. Hormat. Satu juga yang menarik, akapela cabang Soe atau apa? Komunitas Soe, akapela. Sebutannya apa di Soe? Akapela Soe. Kalau di Soe, kebetulan sebelum masuk akapela nih Om Boban, beta dengan Ini dan kakak siapa dong? Kakak Demi. Demi. Iya. Demi Leonokas. Demi Leonokas. Ya. Kalau di Soe sebelum ada akapela, katong di Soe sudah ada komunitas sendiri. Dia punya nama Asenuaf. Itu kebanyakan anak-anak dari Kapan Molo Utara. Itu katong bakatemu karena suka jalan-jalan, suka traveling, mendaki gunung. Dan katong mulai terbentuk untuk peduli dengan lingkungan karena setiap kali katong jalan-jalan pasti ada sampah di mana-mana yang katong temui. Entah itu di gunung atau di tempat wisata. Dan kalau katong di Soe yang baru-baru sama-sama dengan akapela, katong juga ada buat satu kegiatan di Cagar Alam Mutis Om Boban. Iya. Katong buat pas hari yang sama di hari Minggu juga. Jadi pas bertepatan dengan akapela. Kebetulan beta di Kupang juga tergabung dengan akapela, jadi beta share dong di Kupang sini. Kalau katong di Soe juga ada anak-anak yang peduli lingkungan begitu. Dan kalau di Soe itu Om Boban, katong juga punya tim relawan untuk pungut sampah di Cagar Alam atau di tempat-tempat wisata. Tapi katong belum buat kegiatan yang rutin tiap minggu ke di Kupang, ke di akapela sini. Jadi beta berharap ke depan anak-anak Soe mari katong sama-sama. Katong juga buat kalau ada akapela, beyakin di Soe juga pasti ada anak-anak di Soe yang peduli dengan alam, peduli dengan lingkungan. Mari katong sama-sama, katong buat satu komunitas anak muda untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Soe. Begitu Om Boban. Hormat. Pertanyaan berikutnya kan begini. Misalnya ada rencana planningnya ke Pantai A misalnya. Besok katong ada pembersihan. Misalnya di Pantai A. Itu teknisnya ke mana? Adik dong rapat atau ke mana briefingnya atau ke mana? Teknisnya ke mana? Jadi Om Boban kalau itu kami ini ada bagi tugas Om Boban. Iya. Ada di komunitas kami ini ada terbentuk, ada yang ketua, ada yang korlap. Iya. Korlap tuh dia tugas survei, dia yang tentukan tempat pembersihan begitu Om Boban. Dan kebetulan beta sendiri yang korlap. Om Renol yang Iya, korlap. koordinator lapangan begitu. Beta sebenarnya Om Boban bukan perintis Om Boban, hanya ke kemauan hati. Memang sih betong nih ju, kadang ju di rumah ya kadang ju sampah banyak Om Boban, tapi setelah ikut ini barang nih batong ju ke rasa ke risih kalau ada sampah Om Boban. Iya. Jadi kalau penentuan tempat itu Om Boban kami lihat dari postingan, kadang postingan kami kayak saya sendiri tuh saya ambil 3 sampel dulu, Pantai A, B, C. Setelah hari Jumat itu beta beta polling supaya kawan-kawan dong polling terbanyak yang kami pilih Om Boban begitu. Teknisnya Iya. begitu. Berikutnya adik, muda-muda semua. Kita di beta biasa, beta malu, dia jadi malu beta. Peduli lingkungan nih adik dong, begitu. Itu memang dari kecil atau gabung komunitas begini baru ini kotong sonde main-main, ini isu lingkungan nih, ini isu sampah nih, kotong jangan main-main atau ke mana? Memang dari kecil atau ke mana? Pak Ketua? Mungkin dari latar belakang juga kayak tadi Kak Demi omong, kebanyakan karena hobi jalan-jalan dan mungkin lebih tepatnya cinta alam begitu, jadi kayak suka gunung, suka pantai. Jadi
katong waktu ke gunung dan ke pantai, kalau kita lihat katong pun gunung dan pantai kotor, katong ke rasa risih begitu. Jadi kita mau ayo cuka katong buat gerakan perubahan supaya katong buat ini tempat wisata yang katong datang hari-hari ini lebih bagus, lebih bersih begitu. Jadi waktu katong datang dan nanti katong merasa puas juga, katong datang menikmati alam yang begitu indah yang Tuhan sudah ciptakan untuk katong. Ini begini, beta ini ada kemarin di kampung, beta di Nekolan, ini di pekuburan umum di sini, sampai tutup jalan. Karena posting ada akun nama Segitiga Bermuda. Ya, betul. Jadi dong sampah yang menumpuk, jadi beta bilang, wih beta malu. Ya, beta malu karena sampah yang menumpuk. Mungkin kok, ini satu kali juga beta pemesan juga, mungkin kota pemesan ini podcast ini di Dinas Kebersihan Kota. Mungkin, soalnya, iya, pesannya, soalnya masalah, mau kotong karena protes, silakan protes kotong, toh. Tapi isu lingkungan ya kotong perjuangkan, benar-benar betul, perjuangkan. Adi dong tanggapan ke mana? Sampah yang menumpuk, mungkin di setiap kelurahan di permasalahan ada begini. Nah, Betul. adik dong pun tanggapan ke mana? Mungkin tanggapan dari ketong, mungkin kalau sampai terjadi seperti itu tuh mungkin karena kesadaran dari ketong kembali Om Boban. Ketong masih senang sekali, gemar sekali tuh pakai sampah yang sekali pakai, kayak plastik, kayak gelas aqua. Nah sekali ketong pakai itu kan hanya sekali pakai, jadi setelah ketong pakai ketong buang begitu. Itu yang menyebabkan bisa jadi isu lingkungan, kayak sampah jadi semakin menumpuk. Mungkin juga kesadaran orang yang buang sampah masih sembarang. Terus kalau kemarin dengar info juga katanya bilang mungkin waktu TPA alat terbakar, jadi mungkin dinas kebersihan mungkin belum sempat ambil atau ke mana juga, kurang tahu teknisnya ke mana. Tapi katong harap pesannya, katong harap tuh kedepannya Kupang harus ada sudah satu kayak tempat pengolahan sampah begitu sudah di Kupang. Jadi sampah yang katong hasilkan di Kupang tuh katong entahlah mau buat dia dalam bentuk kerajinan atau apa begitu, tapi semoga ke depan ada sih. Berikutnya apa ketua? Atau siapa yang mau jawab? Oh mungkin nona dulu, cewek dulu. Kendala apa yang anggota komunitas Akapela nih yang temui waktu giat? Karena beta pembocoran juga bilang transportasi sana ada, muat sampah pakai motor apalagi jalan kaki. Selama proses kegiatan memang banyak kendala yang ketong alami begitu. Salah satunya tadi Om Boban sudah sebutkan mengenai transportasi gitu. Jadi yang pertama transportasi itu untuk yang ketong sendiri ya, maksudnya kayak waktu mau datang ke tempat kegiatannya itu juga ada beberapa sonde, semua dari anggota komunitas itu punya kendaraan untuk datang ke lokasi. Jadi kalau di waktu-waktu memang sonde ada kendaraan, nah di situ juga sonde banyak yang datang. Jadi hanya ketong sedikit. Itu dari ketongnya. Kemudian waktu pelaksanaan sudah pungut sampah, sukumpul, terus mau diangkut ke TPS gitu. Kadang kan sampahnya banyak ya Om Bobannya, banyak, dan yang ketong punya tuh cuman motor gitu. Jadi harus cari yang motor yang memang ready, terus harus bolak-balik lagi untuk angkut sampah begitu. Jadi kadang itu juga makan waktu dan makan tenaga. Di saat ketong capek-capek juga untuk pilah sampah, harus atur lagi waktu. Kalau misalkan TPS-nya cukup dekat dengan lokasi pembersihan itu agak cepat ya untuk pengangkutan. Tapi ada juga beberapa TPS yang memang jaraknya jauh begitu. Terus kadang juga ketong selesai pembersihan tuh di jam 6 sore, yang malam begitu, hampir malam. Jadi ada yang harus pulang, dia harus buru-buru lagi buang sampah begitu. Jadi itu kendala yang pertama. Terus kendala yang kedua juga dari segi anggota begitu. Kadang lokasi yang ketong mau bersihkan itu sangat kotor gitu, tapi anggota yang datang sonde banyak. Akhirnya ketong butuh waktu. Ada Pantai Warna kemarin seingatnya beta tuh ketong bersihkan sampai 4 minggu karena sonde banyak anggota yang datang dan sampah di itu pantai terlalu kotor begitu. Jadi memang kendala di anggota juga, kayaknya kaitannya dengan yang tadi, kendaraan begitu Ju. Lalu kendala yang ketiga dari segi logistik tadi ya, ketong kadang kehabisan, maksudnya ya kehabisan dana untuk beli trash bag, terus juga sampahnya banyak. Jadi kadang ketong
minta teman-teman anggota yang hadir untuk bawa karung bekas dari rumah supaya bisa dipakai untuk mengangkut sampah-sampah yang ada. Begitu. Jadi kalau misalkan berangkumkan sejauh ini itu 3 kendala yang ketong hadapi dari transportasi, kemudian anggota dan logistik. Itu, Om. Hormat. Berikutnya kolaps kok. Kolaps, kolaborasi ya. Kolaborasi atau kolaps, betul ya penyebutannya begitu. Sejauh ini komunitas Akapelas kolapsnya dengan siapa atau ceritanya ke mana? Om Renold. Oke, untuk collab nih Om Boban, tadi satu komunitas yang Om Boban sebut itu Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda. Iya. Ini komunitas dari mana? Itu Nekolan dari sini. Nekolan sini Om Boban. Dorang sudah 2 tahun Aduh. berjalan Om Boban. Aduh, beta Iya, berarti beta Segitiga tinggal di Bermuda. Nekolan, Iya. tapi beta soalnya tahu, aduh. Sibuk. Itu yang pemicu istilahnya promotor dari Segitiga Bermuda ada Om Rian, lalu dengan Om Alitera. Makanya kemarin dorang pilih sampai 260 sampah itu kantong sampah tuh karena itu. Kami juga pernah collab dengan yang paling pertama kami collab itu dengan Redi, remaja Diakonia. Setelah itu Segitiga Bermuda Om Boban. Di bulan Maret sampai April awal Om Boban kami collab dengan teman-teman mahasiswa dari Ilmu Komunikasi Undana, FISIP Undana. Terus kami ada satu komunitas besar itu WDC, World Cleanship Day Kupang. Oh sorry, pokoknya itu loh, mereka tuh kayak mau bilang komunitas juga bisa Om Boban, dong kayak organisasi gitu yang peduli dengan lingkungan. Setelah itu ada Sobat Bumi. Sobat Bumi. Sobat Bumi itu teman-teman yang dibeasiswai oleh Pertamina, pihak Pertamina, untuk mereka tuh bergerak di isu lingkungan Om Boban. Iya. Keren ya, ini di Kupang semua komunitas yang penggiat lingkungan dalam isu lingkungan hidup nih. Iya. Banyak sekali. Oh ya, minta maaf Om Boban, lupa lagi. Itu ada Pemuda Peduli. Ya, kami juga pernah collab dengan keluarga mahasiswa Katolik Santo Franciscus Xaverius FSD Teknik Undana, Fast Solidarity, dengan yang terakhir itu dari Iger Kupang. TDM, iya Iger. Iger Kupang, iya. Itu collab kalau Iger 2 kali Om Boban. Iya. Kotong semua masa segmen terakhir, adik dong semua. Iya. Mungkin terakhir nih harapan atau closing statement lah untuk terkait dengan isu lingkungan. Siapa yang mau ini? Ya. Oke. Ini satu hal yang memang sangat ketong rindukan untuk ketong suarakan juga begitu selama proses pembersihan berlangsung begitu. Jadi harapannya ini sudah hasil, maksudnya ketong selalu bicarakan juga misalkan ketika selesai pembersihan ada diskusi begitu. Nah, harapannya ketong yang pertama adalah untuk seluruh masyarakat Kota Kupang gitu. Dan sebenarnya ini untuk orang-orang di ketempung daerah juga gitu, karena menurut ketong Akapela sendiri masalah sampah ini kan bukan hanya di Kupang begitu. Jadi harapannya ketong adalah dengan kegiatan yang ketong lakukan dan ketong publikasikan, orang lain juga mengerti kalau sampah itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa ketong anggap enteng gitu. Ini harus diselesaikan gitu, dan yang menyelesaikan adalah ketong sendiri. Ya, jadi harapannya ya itu kayak orang-orang sadar, aduh sudah kurangi sampah sudah dari sekarang ya. Dan ketong juga sedang belajar bagaimana bisa menerapkan secara pribadi dari ketong diri sendiri, kayak di kos atau di rumah bagaimana pilah sampah. Dan ketong juga pernah menerapkan pemilahan sampah terus ketong timbang gitu. Jadi kayak itu sudah action sederhana dari ketong sendiri. Harapannya orang-orang bisa melihat itu dan dong bisa teladani, bukan hanya di kata-kata. Ketong kan biasanya cuma modal kata-kata ya, tapi sonde ketong mau orang-orang juga melihat. Jadi pesannya ketong dari ketong pun tindakan adalah orang-orang juga bisa teladani itu. Ya, lalu yang kedua juga adalah untuk setiap orang yang mengunjungi tempat-tempat wisata.
gitu. Tadi kan lingkupnya orang-orang yang di rumah ya gitu ya. Ini orang-orang yang biasanya datang ke tempat wisata pantai paling khusus ya. Karena orang-orang datang sebenarnya dong menikmati pantai, tapi waktu pulang dong tinggalkan sampah di pantai gitu. Jadi itu sebenarnya sangat menyedihkan ya menurut ketong gitu. Bisa-bisanya datang melihat keindahan pantai tapi pulang dengan meninggalkan sampah. Yang itu sebenarnya berbahaya bagi ekosistem sendiri, ekosistem pantai dan juga ketong semua gitu. Jadi semoga orang-orang yang sangat cinta pantai itu juga tahu bahwa pantai itu perlu tetap bersih gitu supaya ekosistem lautnya pun terjaga. Itu yang kedua. Kemudian pesan yang ketiga untuk pemerintah Kota Kupang ya, secara khusus karena ketong kan sebagai masyarakat ya, ketong boleh bekerja begitu, tapi ketong berharap pemerintah Kota Kupang juga memberikan kontribusi gitu, tidak hanya menyuarakan tapi bisa juga mengencourage semua masyarakat Kota Kupang untuk start gitu. Untuk start bisa dari rumah sendiri, satu kelurahan supaya itu menjadi satu gebrakan yang besar di Kota Kupang. Karena ketong ngerasanya kalau terlalu kecil gitu ya komunitas ini gitu. Alangkah baiknya kesadaran itu dimiliki oleh seluruh warga Kota Kupang, dan itu biasanya kan harusnya ya disuarakan oleh pemerintah sendiri sebagai pemegang otoritas tertinggi di sini. Begitu. Jadi itu 3 hal yang ketong sangat harapkan kedepannya bisa diketahui bersama. Itu Om. Adik dong semua, komunitas Akapela, anak Kupang peduli lingkungan, terima kasih sudah berbagi cerita dan bikin beta malu secara pribadi. Beta malu, beta setua kok. Isu lingkungan ini isu yang sangat-sangat beta pikir sangat-sangat penting. Tetapi kenapa kok adik-adik dong bakar beta pun semangat nih, sedangkan kotong yang generasi begini Sone terlalu peduli dengan isu lingkungan. Terima kasih adik dong punya giat, adik dong punya motivasi. Ya harapan kotong bersama bahwa virus baik atau perbuatan baik. Kalau virus yang Sone bagus saja dia menyebar dengan cepat, kenapa kotong Sone sebarkan ini virus yang baik atau perbuatan yang baik. Terima kasih adik dong. Tetap semangat terus adik sebagai pendekar pelindung ini Kotompo lingkungan. Sehat selalu adik dong, sehat selalu, tetap berkreasi, tetap menginspirasi nasional Kotompo Skup nih, menginspirasi anak NTT nasional, anak NTT dan khususnya anak Kupang tetap menjadi orang baik. Terima kasih untuk waktunya. Salam halek adik. Ya, ya, ya.